Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulqa'dah, di bulan-bulan haram. Ada 3 bulan haram yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ada 1 bulan haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Di bulan haram yang berturut-turut ini kita senantiasa diberikan oleh Allah anugerah kenikmatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan ada 1 pesan dari Rasulullah SAW agar kita bersungguh-sungguh untuk mendapat dan meraih keutamaan daripada bulan haram ini. Sebahagian dari kita di bulan haram ini tentunya ada yang melaksanakan ibadah haji, ada yang berangkat ke tanah suci, persiapan di dalam menyambut ibadah agung, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sebahagian jamaah dari seluruh dunia sudah mulai berkumpul di Saudi Arabia, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang melaksanakan tawaf qudum dan lain sebagainya. Dan sebagian yang belum diberikan oleh Allah karunia untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita beribadah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan ada 1 ibadah yang juga mulia di bulan haram ini, yaitu ibadah melaksanakan ibadah kurban dengan mengambil ibrah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tetapi sesungguhnya nilai ibadah yang tertinggi itu adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan mujahadah. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan mujahadah, kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah. Karena ibadah yang dikerjakan dengan serampangan, dengan apa adanya, itu berbeda dengan ibadah yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan mujahadah. Ibadah yang dilakukan dengan sepenuh jiwa tentunya berbeda dengan ibadah yang dilakukan hanya dengan melepaskan tanggung jawab, melepaskan daripada kewajiban. Ini tentu berbeda. Tentu hasilnya akan berbeda. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan orang yang beribadah biasa-biasa saja. Maka Allah menyebutkan kenapa banyak masalah kita tidak bisa kita selesaikan. Kita punya begitu banyak masalah, begitu banyak problematika, begitu banyak dinamika dalam hidup kita ini. Kadang-kadang masalah kita tidak bisa kita selesaikan. Apa sebabnya? Ternyata kuncinya adalah kesungguhan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad mencari ridha kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau seandainya sekarang kita punya masalah kita tidak bisa kita selesaikan, tidak nampak kita jalan keluarnya, berarti problematikanya adalah kita belum sungguh-sungguh kepada Allah. Kalaulah seandainya sekarang kita punya banyak daripada tantangan, dan tantangan itu tidak dapat kita selesaikan, maka mungkin kesungguhan kita lah yang bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa innallaha lamal muhsinin. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan senantiasa dicatat sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan mujahadah itu adalah sebagai badlul juhdi, adalah mengeluarkan semua usaha, semua energi. Allah sebutkan bahwa yang disebut dengan mujahadah badlul juhdi fi daf'i ma yukrihullah. Yang disebut dengan mujahadah, sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah itu adalah mengerahkan seluruh usaha untuk menolak apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'li ma yuhibbuhu. Wa yufi'li ma yuhibbuhu Allah, dan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi sungguh-sungguh, mana Ibnu Qayyim, bagaimana kita bisa mengeluarkan semua energi, daya upaya, kekuatan yang kita miliki untuk menolak apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disukai oleh Allah. Kesungguhan kita untuk menolak itu semua, itulah yang disebut dengan al-jihad. Jadi jihad itu mengeluarkan semua energi yang kita miliki, mengeluarkan semua potensi yang kita punya, mengeluarkan semua kekuatan yang kita miliki untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah dan mengerjakan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 tingkatan daripada mujahadah itu. Daripada kesungguhan itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 tingkatannya. Yang pertama kata beliau, mujahadah itu adalah mampu melawan semua dosa yang jelas, mampu menahan diri, mampu membentengi diri daripada semua dosa. Nah, itulah disebut dengan mujahadah. Ketika kita mampu menahan diri kita dari semua potensi dosa yang mungkin akan kita lakukan. Sebagai contoh umpamanya, kita tahu bahwa merubah timbangan umpamanya. Kalau kita berdagang, kemudian kita tahu umpamanya bahwa merubah timbangan atau memanipulasi timbangan adalah dosa besar, dan kita mampu menahannya, itulah disebut dengan mujahadah. Potensinya ada, walaupun mungkin hanya 1 ons, 2 ons, tetapi ketika kita mampu untuk tidak melakukan itu, maka inilah yang Allah sukai, yang Allah cintai. Kenapa kita bisa melakukannya, tetapi kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Dan ini disebut dengan mujahadah. Maka orang-orang seperti ini, maka niscaya dia akan diberikan oleh Allah pertolongan, diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, mohon maaf, saya lihat banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini. Orang yang curang dalam timbangan. Mohon maaf, saya punya beberapa kebun sawit, dan kadangkala timbangan di kebun sawit ini banyak sekali kecurangan. Dan saya lihat, perhatikan bahwa orang yang timbangan sawit ini banyak mendapatkan keuntungan. Tapi nauzubillah, mohon maaf, banyak di antara mereka punya harta banyak, tetapi hartanya tak pernah bermanfaat bagi dirinya. Punya masalah tak selesai-selesai dalam diri mereka. Mereka punya rumah mewah, tetapi tidak mendatangkan ketenangan dalam jiwa hatinya. Punya segudang harta berlimpah, mobil berderek dan lain sebagainya, tetapi masalah datang silih berganti kepada mereka. Apa sebab? Allah tidak akan bukakan kepada pelaku-pelaku dosa segala macam kemudahan. Allah akan sempitkan, walaupun harta banyak. Kita lihat sekarang curangan umpamanya, para pejabat-pejabat yang korupsi dan lain sebagainya, mungkin secara harta, secara pangkat, secara kedudukan tinggi, mereka memiliki segala-galanya, tetapi masalah mereka jauh lebih berat daripada kita. Kita yang mampu menahan semua dosa,
mampu tidak melakukan semua keburukan, kita lebih baik. Apa sebab? Allah akan berikan jalan kemudahan bagi kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang diingatkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan dosa. Apa sebab? Dosa akan membawa kepada kesulitan dalam hidup. Kesulitan dalam hidup akan membuat kita depresi. Alangkah banyaknya sekarang para pelaku-pelaku dosa, mereka berada dalam kesuntukan, bahkan mereka banyak yang berputus asa di antara mereka. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mampu menahan daripada semua dosa, ini akan diberikan oleh Allah pahala yang luar biasa. Yang kedua, tingkatan yang kedua daripada orang yang mujahadah, ini adalah mampu melawan segala yang syubhat. Kalau yang pertama, mungkin banyak di antara orang bisa melakukannya. Dia tidak mencuri, dia tidak menipu, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan perbuatan buruk. Mungkin banyak yang bisa melakukannya. Tetapi yang kedua, mungkin agak sedikit yang bisa melakukannya. Apa itu? Melawan daripada perkara yang syubhat. Apa syubhat itu, Ustaz? Syubhat ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan dia tidak haram, tetapi dipastikan kehalalannya juga tidaklah sempurna. Ini agak abu-abu. Kalau kita sekarang katakan, mungkin sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mungkin membolehkan. Seperti apa contohnya, Ustaz? Contohnya adalah seperti, mohon maaf, rokok. Rokok ini bagi sebahagian para ulama disebut dengan syubhat. Syubhat apa sebab? Karena sebahagian ulama mengharamkannya. Kenapa mengharamkannya? Karena dia adalah sesuatu yang bisa merusak badan. Segala sesuatu yang merusak badan, maka dia termasuk daripada perkara yang syubhat. Contoh yang lain, memakan makanan yang mungkin mengandung penyakit dan lain sebagainya, kita tinggalkan. Jadi ketika seseorang mampu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka dia masuk kepada level yang lebih tinggi. Contoh saja, walaupun tidak terlarang untuk duduk di meja domino, hanya sekedar duduk. Artinya bukan melakukan judi, tidak. Duduk di meja domino, menggosip, tidak terlarang. Tetapi dia perkara yang syubhat. Yang perkara yang syubhat ini, apabila kita meninggalkannya, maka kita termasuk orang yang bermujahadah dengan Allah. Dan itu lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Dia bukan sesuatu yang terlarang. Ya, dia masih dikategorikan makruh. Tapi orang yang bisa meninggalkan perkara yang makruh, maka dia adalah termasuk orang yang luar biasa. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Jangankan yang pasti keharamannya, sesuatu yang masih syubhat pun dia tinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, orang yang bisa meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia termasuk orang yang mampu bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang ketiga, lebih tinggi lagi peringkat mujahadahnya. Siapa mereka? Orang yang mampu melawan perkara yang mubah berlebihan. Dia sesuatu yang boleh, tetapi dia mampu tinggalkan. Karena yang mubah ini, kalau tadi yang syubhat, kalau ini yang mubah. Mubah ini adalah sesuatu yang boleh, tetapi dia tinggalkan secara berlebihan. Apa maknanya, Ustaz? Maknanya adalah, maksudnya adalah sesuatu yang mungkin boleh, tetapi dia tinggalkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Contoh mamanya, menyayangi anak, menyayangi istri boleh, tetapi dia tinggalkan karena dia ingin mencari yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pengajian, ilmu, belajar, baca, dan lain sebagainya. Contoh lainnya mamanya, kita mencintai anak, kemudian kita ingin anak ini bersama dengan kita setiap saat. Tetapi karena kita ingin mencari ridho dari Allah yang lebih besar, kita kirimkanlah anak ini ke pesantren, kita kirim anak ini sekolah di luar negeri,
kita kirim mereka belajar lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini adalah mengerjakan melawan hal yang mubah berlebihan. Artinya demi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita rela mengorbankan sesuatu yang kita cintai, yang walaupun itu boleh. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sungguh luar biasa. Dia rela mengorbankan apapun yang dia miliki, bahkan sampai anak yang sangat dicintainya dia tinggalkan. Dia sembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mujahadah yang tertinggi adalah melawan segala yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa membuat kita lalai, dunia yang membuat kita lalai, kita tinggalkan untuk mengharap ridha Allah, inilah mujahadah terbesar. Kita dengan dunia, dengan harta bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Apapun yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Inilah di antara mujahadah yang tertinggi. Apapun yang kita miliki, kita tinggalkan segala macam bentuk kesenangan dunia agar kita senantiasa bisa ingat dengan Allah. Inilah mujahadah tertinggi. Semoga insyaallah dengan kita bersungguh-sungguh, terutama di bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang sungguh mulia ini, kita bersungguh-sungguh senantiasa ingat kepada Allah, tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendapatkan hidayah, maghfirah serta ampunan daripadanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan senantiasa dimudahkan Allah dalam setiap urusan dan diberikan jalan keluar dari setiap masalah dan musibah yang menimpa kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.